Ya. Kemudian giliran selanjutnya adalah Pak Faisal yang ditunggu-tunggu. Sudah buka songkok yang tadi, padahal pakai songkok perasaan tadi ini Pak Faisal. Tidak parah Ji. Ya, silakan dipakai songkoknya Pak Faisal supaya lebih berhikmat dan berwibawa. Siap, siap. Silakan Pak Faisal. Jadi mulai ini Pak. Ya, silakan Pak Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya sampah kuliah ini. Pungut dulu itu nak. Iya Pak. Sultan, pungut dulu itu nak. Siap. Hai. Hai. Itu di samping di sana nak. Pungut dulu. Oh. Ya. Oke. Saya perhatikan Pak. Sorry. Ya. Oke, sudah bersih saya lihat ini ruangan. Bagusnya mungkin kalau sebelum kita memulai pembelajaran, seperti sebelum-sebelumnya, kita mulai dengan doa ya. Dan dipimpin langsung oleh ketua kelas yang tampan kita itu Nak Adnan ya. Silakan Nak Adnan. Siap Pak Guru. Duduk siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ya nak. Alhamdulillah Pak. Kulihat ini ceria-ceria semua mukanya ini. Habis makan siang, ya Pak. Oh ya, alhamdulillah. Kebetulan saya ini belum makan juga ini. Saya juga Pak belum makan. Iya, tapi harus tetap semangat nak. Karena kita ini tidak lama lagi setelah pembelajaran ini kita keluar main ya. Iya Pak. Iya, oke. Sebelum kita lanjut, biasanya kan saya mau absen dulu ini dari nomor urut belakang. Biasanya kan dari nomor urut pertama. Saya mau dari urut belakang dulu. Nah Asri. Iya Pak. Oh ya, hadir. Nah Robert. Hadir Pak. Oke. Hadir. Nah Faisal. Nah Faisal di mana ini? Bolos lagi tuh. Oh, tanpa keterangan ya? Tanpa keterangan. Oh iya, terima kasih informasinya ya nak. Padahal tadi ketemu nonton pesulap merah itu Pak, nonton pesulap merah itu. Wah, boleh ribut lagi. Saya ketemu tadi di pasar itu Pak. Oh iya, nanti besok saya cari itu anak karena sudah 2 kali ini pertemuan tidak ketemu saya ini. Ayo Pak pergi di sekolah lain pacaran kayaknya Pak. Waduh, bahaya ini nak Faisal ini. Nah Adnan? Hadir Pak Guru. Ya, nah Inkan ada juga ya? Ada Pak. Nah ini cuma rambutnya saya lihat ini nah Inkan ya. Sudah mulai panjang ya. Minggu depan saya tidak mau lihat lagi ya. Menjalankan sunnah Rasul Pak. Rasul rambutnya panjang. Oh iya. Nabi rambutnya panjang. Iya. Nah Sultan juga ini saya lihat panjang ini. Padahal namanya sudah bagus Sultan. Ya, kalau bisa minggu depan ya nak kita gunting itu. Kalau perlu nanti saya sebentar kalau pulang sekolah kita cari saya nanti saya kasih uang untuk cukur ya nak. Oh, terima kasih Pak. Aku tahu atau saya cari. Tanudin Bapak Guru. Oh iya. Pak buat nongkrong. Iya, ini Pak Sahru juga ini masih semangat saya lihat nak Sahru, nak Wisna ini Ya, dan nak Rahmaniar ya. Nak Marlin ya, sudah saya sebut semua namanya ya. Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak terlewat. Jadi sebelum pembelajaran hari ini saya mau tanya-tanya dulu tentang pembelajaran minggu lalu ya nak. Karena minggu lalu kan Ibu Marlin Septiani yang ngajar karena kebetulan Ibu Marlin kan sekarang lagi tugas PPG. Jadi saya diarahkan sama kepala sekolah untuk isi jamnya Ibu Marlin. Kebetulan minggu lalu kan sudah belajar tentang aksara lontara ya. Jadi ada yang masih ingat tentang aksara lontara? Masih Pak, masih. Oh, ya. Masih Pak. Coba nak Sultan boleh disampaikan apa yang diketahui tentang pelajarannya minggu lalu yang disampaikan? Baik. Kalau aksara lontara Makassar ada 19 huruf Bapak, dimulai dari huruf K, Ganga, Pa, Bama, Ta, Dana, Cajanya, Ya, Rela, Wasa'aha. Oh iya, sudah bagus. Nah, Rahmaniar kalau di Bugis berapa nak? 23 Bapak Guru. Oh iya, jadi boleh saya sampaikan ya nak, jadi di dalam aksara lontara itu memang ada perbedaan antara Makassar dan Bugis ya. Di dalamnya itu ada Makassar itu ada 19 dan
Bugis itu ada 23 ya, jadi itu yang harus kita garis bawahi. Tapi pada Bukan umumnya 26, Pak. Bukan 26. 23, Pak. Oh iya iya. Oke. Sudah tidak ada lagi ya? Ya. Iya, Oke, Bapak Guru. ya kita lanjut dulu ya. Oke. Sekarang materi kita hari ini adalah tentang kalimat tanya dalam bahasa Makassar. Ya. Jadi sebelum saya kasih materi pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang kalimat tanya? Coba, Nak Marlin. Ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan ketika kita bertemu dengan seseorang, Pak Guru. Oh iya, terima kasih jawabannya ya, Nak. Luar Saya, biasa. Pak, saya. Oh iya, Saya, Pak. siapa? Nah, Saya. semangat semua, saya lihat ini Sultan. semangat ini. Kalau Saya. begitu saya tunjuk dulu Nah Inkan ya. Ya, silakan Nah Saya. Inkan. Saya tidak setuju dengan jawabannya Mbak Marlin, Pak. Karena terkadang saya bertanya pada diri saya sendiri, Pak. Saya tidak Ya. tahu jawabannya. Luar biasa pertanyaannya, tanggapannya dari Inkan ya. Gimana ini? Ya, kita lanjut. Nah, Sultan, siapa tahu ada yang mau diluruskan dari kedua pernyataan dari teman kita ini? Kalau menurut saya, Pak, pengertian kata tanya ialah kata yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Pengertian kata tanya dalam kalimat bersih pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Itu menurut saya, Pak. Nah, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu kepada anak Sultan ya. Tangan dulu. Ya, jadi saya dari semua jawaban itu sungguh luar biasa. Jadi saya sampaikan di sini bahwa kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Jadi ada ingin yang diketahui, ada ingin didapat dari seseorang terkait informasi ya. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Dalam konfirmasi itu biasanya iya atau tidak ya. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaannya dan kondisi saat melakukan percakapan ya. Sampai di sini paham ya? Halo, anak-anakku sekalian, masih semangat? Paham. Masih. Oh iya, luar biasa. Jadi karena berhubung materinya saya harus juga bagikan, saya mau bagi linknya ini dulu ya. Saya bagi link. Nanti tolong salah seorang anak bisa share screen, Pak. Share screen ya, betul sekali. Terima kasih telah dibetulkan. Ya, sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum ya? Tunggu dulu, saya kirim ya linknya. Oh, kalau boleh Nak Adnan, boleh ya? Bu. Boleh Pak, maaf, boleh Ya, Pak. siap. Saya kirim ya Nak. Ini Pak, sudah Oh ada ya, Pak. ya terima kasih. Nah, ini adalah materi yang kita akan pelajari hari ini. Berhubung saya ingin melihat keaktifan kalian semua, karena minggu lalu kan sudah dibagi kelompok sama Ibu Marlin ya. Jadi ada 2 kelompok di sini. Nah, kelompok 1 kan kalau tidak salah ketuanya Sultan ya, Nak Sultan, dan ketua kelompok untuk kelompok 2 itu Nak Marlin ya. Nak Marlin. Kebetulan sama dengan nama gurunya ya. Nak Marlin ini sama dengan guru yang minggu lalu mengajar di sini ya. Jadi saya minta untuk 1 orang anak boleh membaca ini materinya. Nah, Marlin mungkin. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Semua tanggapan yang didapat tergantung dari pertanyaannya dan kondisi saat melakukan percakapan. Ya, betul sekali ya. Tadi itu sudah dijelaskan ya. Lanjut lagi Nak.
di slide kedua. Boleh dibaca? Saya Pak. Kalimat tanya berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk klarifikasi, atau konfirmasi. Kalimat tanya juga digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang disebut kalimat tanya tersamar. Selain itu, ada juga kalimat tanya yang diajukan tanpa memerlukan jawaban yang disebut kalimat tanya retoris. Ya, lanjut lagi. Haus Kak Pak Guru. Oh ya, boleh kelompok lain. Nak Sultan. Siap. Punya lagi tulisannya Pak Guru. Jadi di pembelajaran kita ini saya memang mengharapkan keaktifan kita semua ya anak-anak. Artinya saya mau kalian semua bisa bekerja sama menggali informasi terkait materi yang saya sampaikan di sini ya melalui media ini ya. Oke, silahkan Ya. dibaca Nak Sultan. Baik, adapun ciri-ciri dari kalimat tanya ialah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Kedua, kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya itu apa atau inai, siapa atau pirang, kemai atau kemai, kere, keremae, kemudian kere, antekama, angapai, siapa ia, punangapa, ringapana. Ketiga, kalimat tanya yang tidak diawali kata tanya sering menggunakan kata iye, iyo, iye, tena, dan lain sebagainya sebagai jawabannya. 4. Kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. 5. Kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang intonasi pada akhir kalimat menurun. Selesai. Ya, lanjut Nak. Di slide kelima boleh dilangkai itu. Nah, ini dia ya. Penjelasan terkait masalah jenis kalimat tanya itu. Jadi ada beberapa jenis kalimat tanyanya itu seperti ini, pertanyaan apa. Nah, boleh yang lain mau bacakan? Nah, Adnan mungkin? Boleh Pak, jika diizinkan. Ya. Saya baca ya Pak. Ya, silahkan. Ya, jadi di sini ada tulisan asah kemampuanmu. Ya. Ini Lanjut. bagaimana cara bacanya nih Pak? Apa? Ya, silahkan dibaca saja. Nah. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Sudah Pak? Jadi saya tidak tahu ini jaringannya yang jelek, saya tidak dengar. Ya, tapi tidak apa-apa Nak. Saya rasa sudah dibaca semua full. Jadi ini sebenarnya maksud dari asah kemampuanmu itu adalah bagaimana kalian mengingat dari semua penjelasan yang ada di sini, itu maksudnya. Jadi seperti itu maksud dari kalimat ini, asah kemampuanmu. Ingat, maksudnya ingat pengertiannya ini ya. Didengar? Siap. Dengar Pak. Oh, siap. Mungkin karena saya lihat ini masih banyak yang mengantuk ini. Bolehlah games dulu. Boleh Pak. Ya. Pak. Boleh? Boleh, Boleh, Pak. Oke. Jadi sesuai dengan nomor urut asalnya ya yang di grup itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siap Pak. Oke. 12 Pak. Oke, jadi kalau saya sebut nomornya langsung respon ya. Hai. Tidak, bukan responnya hai. Siap Lain. Pak. Jadi responnya saya, misalkan saya bilang halo, kalian bilang hai. Toh? Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Kalau saya bilang halo, hai, kalian bilang hai, halo. Siap Pak. Oke. Itu hai itu Pak. Oh ya, boleh hai, sama. Ya. 1. Kayak guru penjas tadi loh Pak, hai. Hai, kurang respon ini. Mungkin Saya ulang, mengantuk. 2. 2, halo, hai. Halo hai. 2.
Lupa Dua nomor itu Pak urut. Robert. Pak Robert kayaknya keluar ini. Nak Robert. Ke UKS kayaknya, Pak. Oh siap. Bolos gitu Pak, bolos ke. Iya. 11. Hai halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. 11. Halo, 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 hai. Halo, halo, Hai, hai, halo. Oke. 1. Hai. Halo. 5. Halo hai. Hai, halo. Oh ya. Oke. Ya, sudah semangat saya lihat ini. Oke, lanjut ya. Boleh dilanjut, Nak. Inai. Jadi, Nak Asri mungkin boleh baca ini, Nak. Baik, Pak. Ya, Nak, ya. Saya butuh keaktifannya semua ya. Ya, silakan. Asah kemampuanmu, inai, siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Ya, lanjut. Boleh ada yang lain yang mau baca lagi? Silahkan menawarkan diri, Nak. Saya Pak Guru. Silahkan, slide selanjutnya. Ya. Sudah Pak, ini punang apa Pak? Oke, silahkan. Asah kemampuanmu. Punang apa? Siapa ya? Rinangapan. Ringapanna. Kapan? Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Ya, Ada Pak Guru. oke, mantap. Sudah luar biasa ya. Jadi memang ini punang apa? Ini adalah kalimat tanya ya dalam bahasa Makassar, ya. Atau siapa ia atau ring apanah, ya. Jadi berfungsi untuk menanyakan peristiwa. Jadi misalkan kalian datang ke suatu tempat terus menanyakan sama teman kalian, ya boleh menggunakan kata ini, kalimat kata tanya ini, ya. Lanjut, ada ya. Lanjut lagi di bawah, kita langkai saja sampai itu. Coba Nak turun lagi ya, turun lagi Nak. Ya ini semua ya. Ya ini dia. Ya boleh. Ada satu orang yang boleh yang bisa baca ini Nak. Saya bisa. Ya silahkan Nak Sultan. Kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya dapat dilihat dalam contoh berikut. 1. Leba maki apila jara. Jawabannya lebama atau tenapa. 2. Eroki anginum kopi. Jawabannya eroka atau iye. 3. Salomi lampana amakno. Jawabannya tenapa. Nah, yang telah dibacakan oleh Nak Sultan ini adalah contoh kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Boleh kita lihat di situ bahwa tidak ada kata apa, tidak ada kata siapa ia, punang apa, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam kalimat ini dia dipengaruhi oleh intonasi atau nada dalam berbicara. Jadi leba maki angino, leba maki pilajara. Jadi itu semacam ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Dia tergantung dari intonasinya, suaranya ya. Sudah paham Nak? Sudah Pak. Ya, boleh dilanjut slide selanjutnya. Nah, ini contoh pertanyaan ya Nak. Ya, mungkin ini kalimat pertanyaan yang berjenis apa. Jadi apa napalu, kanre, ya. Begitu seterusnya ya. Ya. Karena coba Nak turun. Ya, semua ini contoh pertanyaannya paling di bawah coba. Oh ya, sama semua ya. Contoh-contoh ini. Ini yang terakhir Pak Guru. Yang mana itu Nak? Yang ini Pak, yang kita Oh ya, ini. Iya. Ini juga sama ya, contoh kalimat tanya ya. Ante kama punna goton royong ki. Jadi ini contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Jadi bagaimana jika kita bergotong royong? Jadi semua
semua ini di atas adalah contoh-contohnya ya. Nanti saya akan bagikan media gambar ini ke grup WhatsApp ya. Jangan lupa di-download masing-masing dan dibaca ya. Siap Pak Guru. Iya, Ya, Pak. terima kasih ya, Nak. Jadi, saya mau tes dulu. Karena kita sudah belajar tentang kalimat tanya, maka saya ingin tanya, mau ngetes kalian ya semua, untuk membuat kalimat tanya menggunakan bahasa Makassar. Saya sistemnya sistem acak. Jadi saya mau tunjuk langsung. Coba naikkan buat kata tanya dalam menggunakan bahasa Makassar. Halo naikkan. Halo, Pak. Ya, coba menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Makassar, Nak. Bagaimana ya, Pak ya? Tidak tahu ya, Nak? Enggak tahu, Pak. Saya tadi Waduh. ketiduran ya, Pak. Kamu ini tidak menyimak ya? Harusnya kamu tadi menyimak, karena kita ini sudah menjelaskan ya, Nak. Ya, lain kali, enggak apa-apa, lain kali nanti disimak baik-baik penjelasan dari Bapak Guru. Ya, ini saya lihat Nak Sultan ini semangat sekali. Boleh. Jangan laporkan ibu saya ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini Nak Sultan kuliah ini senyum-senyum. Mungkin ada yang mau dibantukan Pak Inkan, Nak Inkan. Boleh? Siap, Pak. Saya mau menggunakan kata tanya Inai. Ya, silakan contohnya, Nak. Oke. Inai Arena Andita. Atau Nah. siapa namanya adiknya? Siapa nama adikmu? Iya, luar biasa. Ada lagi yang contoh kalimat tanyanya, Nak? Pak Guru. Ya, boleh. Dengan dengan kata tanya yang sama Inai. Inai ketua tingkat tak Rinne. Siapa Ya. ketua tingkat tak di sini? Ya, betul sekali, Nak. Jadi jawabannya Irahmaniar. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Oke, karena waktu kita sudah masuk jam istirahat, saya rasa pembelajaran pada hari ini kita selesaikan ya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran kita hari ini, yaitu seperti ini ya. Karena kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial, tentu ketika kita keluar dari sekolah atau kita ketemu dengan orang, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun atau kalimat-kalimat yang santun saat berinteraksi dengan orang atau lawan tutur kita. Nah, salah satunya adalah ketika kita menggunakan kalimat tanya, jangan sampai ketika kita menggunakan kalimat tanya yang salah juga jawabannya, atau bahkan membuat orang tersinggung. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita harus pandai-pandai menggunakan kalimat tanya dalam kehidupan sehari-hari kita nanti di luar sekolah. Bukan hanya di dalam sekolah ya, Nak, tapi di luar sekolah. Oke? Sudah paham? Ya, Pak. Ya, sebelum saya tutup, saya kasih tugas ya, karena ada juga waktu yang banyak ya, 1 minggu ini saya kasih tugas untuk cari literatur atau bahan-bahan materi pembelajaran yang terkait dengan ciri-ciri dan fungsi kata tanya ya. Karena kita tadi itu membahas tentang pengertian dan lain-lain sebagainya. Saya minggu depan saya mau tes lagi pengetahuan kalian tentang ciri-cirinya nanti ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya mau Adnan bisa kembali memimpin doa untuk teman-temannya ya sebelum kita pulang, supaya kita bisa pulang sampai dengan selamat di rumah ya. Amin. Silakan Adnan. Terima kasih Pak Guru. Jadi buat teman-teman duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Mudah-mudahan di perjalanan kita semua selamat sampai di tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penampilan dari Bapak Faisal Hidayat. Kurang lebih 20 menit ya sudah dihabiskan untuk mempresentasikan. Mungkin saya langsung saja ke teman rekan sejawat yang memberikan tanggapan singkat dan padat. Bu Asri, boleh Bu Asri?
Iya, baik Pak. Untuk Pak Faisal tadi sudah luar biasa. Cuman apa namanya, mungkin tadi untuk siswa, mungkin untuk meningkatkan keaktifan siswanya, mungkin tidak perlu melakukan disuruh membaca gitu sih Pak. Kalau untuk saya, kalau bagi saya gitu. Lebih diaktifkan di diskusinya, itu lebih dihidupkan lagi gitu sih. Kemudian apa namanya, tadi mungkin Pak, yang itu loh, yang kata-kata inai, terus kata tanya itu, terus mungkin sebaiknya dikasih kayak punyanya Bu Marlin itu loh, dikelompokkan gitu, terus nanti ada kata-kata kerja gitu, misalkan ada kata tanya, kata kerja gitu, mungkin kita nanti bisa mengerti, bisa membantu untuk yang kita yang bahasa Jawa nanti bisa menyusun kata-kata tersebut. Ya, saya kira saran yang sangat baik dan betul dari Bu Asri. Untuk penampilan dari Pak Faisal saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Faisal sudah berbagi ilmu dengan kita. Selanjutnya